Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Santi Rimadias, dosen STIE Indonesia Banking School. Hari ini saya akan memaparkan materi The Importance of Digital Marketing. Yang pertama, kita masuk ke pemahaman apa yang dimaksud dengan digital marketing. Digital marketing adalah segala bentuk pemasaran produk atau jasa yang melibatkan perangkat elektronik untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui metode yang lebih praktis dibandingkan dengan metode tradisional. Perangkat elektronik dalam hal ini tentunya adalah PC, tablet, smartphone, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Pada era yang serba digital, 75% orang berbelanja barang online setiap bulannya. Dan dari survei yang dihimpun dari Think with Google menunjukkan bahwa 63% proses pembelian barang saat ini dimulai dari pencarian informasi terkait produk tersebut secara online. Kemudian kita akan lihat apa saja aplikasi digital marketing. Digital marketing dalam hal ini banyak sekali aplikasi di dalamnya. Di antaranya adalah influencer marketing, content marketing, kemudian ada yang disebut dengan search engine optimization atau SEO, kemudian ada viral marketing, online public relation, email marketing, affiliate marketing, atau social media marketing. Banyak sekali macamnya. Kemudian kita akan lihat bagaimana the digital media digital di Indonesia pada tahun 2022. Yang pertama kita akan lihat dahulu dari populasi orang di Indonesia. Sampai dengan Februari 2022, populasi orang di Indonesia berjumlah 277,7 juta. Dan di dalam data yang dijelaskan oleh Hootsuite, di sini disebut bahwa 370,1 juta orang menggunakan cellular mobile connection. Artinya, orang yang menggunakan mobile connection, orang yang menggunakan HP, menggunakan smartphone, ini bahkan jumlahnya lebih banyak dari populasi orang di Indonesia. Artinya satu orang di Indonesia itu bisa mempunyai lebih dari satu handphone atau lebih dari satu smartphone. Kemudian kita akan lihat data mengenai berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengakses media internet. Tahun 2022 sampai dengan Februari, Hootsuite menjelaskan bahwa waktu yang digunakan untuk mengakses internet dalam sehari adalah 8 jam 36 menit. Dan kalau kita lihat juga di sini, waktu untuk menonton televisi itu dijelaskan 2 jam 50 menit. Kemudian waktu untuk mengakses sosial media 3 jam 17 menit. Atau di sini ada berbagai aktivitas online yang tentunya consuming medianya itu lebih dari 1 jam. Artinya bahwa di sini memang media digital ini patut kita perhitungkan sebagai salah satu peluang untuk mengembangkan organisasi, bisnis, perusahaan, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tren perilaku penggunaan teknologi, yang pertama, saat ini masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Menurut survei yang dilakukan oleh Hootsuite, interaksi dengan media saat ini dilakukan melalui layar, baik itu smartphone, tablet, ataupun layar televisi. Kemudian yang kedua, orang menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi dari pihak lain. Jadi berbeda dengan interaksi secara offline, bagaimana orang akan dipengaruhi dengan orang lain secara langsung. Dalam hal ini teknologi akan menjangkau interaksi yang lebih luas lagi, di mana kita mendapatkan informasi dari akses dan jangkauan yang lebih luas lagi. Kemudian digital memiliki kekuatan yang memungkinkan banyak tindakan konsumen. Dalam hal ini menghubungkan, menciptakan, menikmati, belajar, berdagang, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah dengan adanya penggunaan teknologi, maka akan terbentuk yang namanya masyarakat jejaring, di mana akan ada saling keterhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan adanya penggunaan teknologi. Kemudian yang kelima, semakin intensnya manusia dalam menggunakan smartphone, bahkan tak terpisahkan,
Kemudian selanjutnya tidak hadirnya brand perusahaan, personal maupun entitas publik lainnya di dalam perangkat mobile, maka terancamlah eksistensi brand tersebut. Dan selanjutnya upaya yang digunakan dalam perangkat mobile adalah dengan kita dapat mengoptimalkan sosial media. Kemudian agility, cepat beradaptasi dan membaca perubahan merupakan salah satu komponen penting di era digital. Jadi artinya dengan adanya penggunaan teknologi ini artinya memang mempengaruhi kehidupan dan perilaku manusia. Nah, di sini kalau kita lihat juga bagaimana kita melihat overview of social media use. Di sini dijelaskan oleh Hootsuite juga tentunya, data yang dihimpun dari Hootsuite pada sampai dengan Februari 2022 191,4 juta pengguna sosial media. Ini kalau kita lihat datanya di Indonesia. Jadi artinya peluangnya besar sekali kita bisa gunakan kekuatan sosial media ini untuk berbagai tujuan. Apakah ini untuk meningkatkan profit dalam bisnis atau untuk meningkatkan image perusahaan atau organisasi dan tujuan-tujuan yang lain. Kemudian kalau kita lihat dari sosial media bagaimana peningkatannya, ini juga ada data yang dihimpun dari Hootsuite juga. Peningkatan penggunaan pengguna sosial media ini kecenderungannya adalah meningkat. Dari tahun 2014 sampai dengan 2022 ini ada peningkatan yang sangat tajam untuk sosial media user. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat platform apa yang menjadi favorit dalam sosial media, ini kalau kita lihat di Indonesia yang pertama itu adalah WhatsApp, kemudian yang kedua adalah Instagram, disusul oleh Facebook, kemudian TikTok dan Twitter. Jadi ada 5 besar platform sosial media yang menjadi favorit paling banyak digunakan di Indonesia. Kalau kita lihat di sini ada yang memang aplikasi relatif baru ya, dan memang racing pada saat pandemi. Di sini kalau kita lihat ada yang namanya TikTok. TikTok dalam hal ini yang tadinya kita lihat sebagai hanya media entertain saja, tapi ini bergeser. Karena di sini kalau kita lihat TikTok pun bisa sebagai awareness untuk sebuah brand, kemudian untuk promosi penjualan dan sebagainya. Jadi tujuannya tidak hanya semata untuk entertain. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini time spent using social media. Di Indonesia dalam satu hari ternyata rata-rata orang menggunakan sosial media itu adalah 31,4 jam per bulan. Jadi artinya memang ini kalau kita lihat di WhatsApp ya. Kemudian kalau di YouTube, kemudian Facebook, Instagram, dan TikTok ini juga time consumingnya ini relatif tinggi dalam penggunaan sosial media. Nah, kemudian kita beranjak ke bagaimana memahami konsumen digital. Di sini untuk memahami konsumen digital yang bisa kita lakukan yang pertama adalah pendekatan outside in. Artinya kita harus jeli melihat bagaimana kebutuhan konsumen atau apa sih yang sebetulnya dibutuhkan konsumen. Jadi pendekatannya adalah dari luar ke dalam, bagaimana kita memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dan itu bisa kita bawa ke dalam brand atau organisasi kita. Kemudian yang kedua adalah empati, di mana kita menempatkan diri kita selaku organisasi, perusahaan atau brand, kita tempatkan diri kita di posisi konsumen. Jadi kacamata kita itu juga dari kacamata konsumen. Kemudian yang ketiga, interaksi. Jadi artinya dengan penggunaan teknologi digital itu hanya sebagai tools, tetap harus ada interaksi antara diri kita dengan konsumen. Kemudian dalam pembahasan digital marketing ada beberapa yang menjadi catatan penting yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan digital marketing. Yang pertama adalah ketika kita meng-create konten dalam dunia digital, ini yang menjadi perhatian adalah konten itu adalah is the king, konten adalah raja. Jadi bagaimana kita menciptakan konten dalam dunia digital, yang pertama tentunya adalah creativeness yang dibutuhkan.
Di sini kalau kita lihat ada beberapa konten kreatif dalam dunia digital yang bisa kita acu. Misalnya di sini ada untuk YouTube ya, salah satu account dari Jerome Pauline. Ini sangat menarik bagaimana dia menjelaskan mengenai pendidikan, mengenai ilmu pengetahuan dengan cara-cara fun yang sesuai dengan target audience, anak muda tentunya. Kemudian misalnya kalau kita lihat di sini ada di platform Instagram, bagaimana di sini akunnya anak jajan ya. Mereka menjelaskan mengenai makanan dan minuman dengan cara-cara yang sangat menarik. Atau kalau kita lihat di platform TikTok itu sampai dimuat juga dalam sebuah news di mana dosen Unpad itu viral karena unggahan kocaknya di TikTok, dan unggahannya ini edukatif gitu ya. Jadi tidak hanya unggahan-unggahan yang sifatnya adalah hiburan, tapi tentunya edukatif dan entertain juga. Jadi kreatif ini yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah simplify. Jadi ketika kita ingin membuat konten dalam dunia digital, itu harus sesederhana mungkin. Mengutip pendapatnya Jack Dorsey, yaitu co-founder of Twitter, "My goal is to simplify complexity." Jadi bagaimana menjelaskan segala sesuatu yang kompleks ketika kita masuk ke dalam dunia digital, tentunya adalah kita berupaya sebisa mungkin untuk bisa menjelaskan secara sederhana. Kemudian lanjut lagi, untuk membangun konten dalam dunia digital yang diperlukan yang ketiga adalah membangun emosional. Ada beberapa contoh brand yang memang kita lihat dia memainkan unsur emosional gitu ya, memainkan unsur emosional untuk bagaimana dia membangun brandnya. Kita ambil contoh misalnya di sini ada Tropicana Slim Stevia, di mana dia membuat sebuah web series yang menceritakan betapa hidup sehat itu penting begitu. Jadi mereka tidak menjelaskan brand Stevia Tropicana Slim itu manfaatnya adalah gula rendah kalori, tidak menjelaskan seperti itu. Tapi mereka meng-create sebuah movie yang sangat emosional sehingga mengetuk konsumen atau viewers yang melihatnya bahwa hidup sehat itu penting. Dan Tropicana Slim atau Stevia itu bisa melengkapi bagaimana healthy lifestyle itu ada, seperti itu. Kemudian di sini juga dalam membangun sebuah konten dalam dunia digital yang perlu diperhatikan adalah membangun storytelling gitu ya. Jadi bagaimana kita bercerita pada konsumen kita mengenai brand kita. Misalnya seperti yang dilakukan gitu ya, yang banyak diacu juga oleh beberapa majalah atau diskusi-diskusi ilmiah. Di sini ada minyak kutus-kutus ya, bagaimana dia meng-create story-story yang menggugah sehingga orang menjadi ingin menggunakan minyak kutus-kutus. Atau misalnya kalau kita lihat lagi di sini ada yang namanya M-Block Space, di mana M-Block Space ini mengabadikan kultur kreatif di kawasan Blok M sehingga seluruh bekas bangunan tua yang ada di Blok M-Block Space ini menjelma menjadi ruang kreatif dengan berbagai deretan merek lokal. Nah, ini mereka menarasikan story-nya baik dengan video-video YouTube atau dengan bentuk-bentuk yang lain dalam dunia digital yang tentunya akan sangat menarik untuk diikuti story dari M-Block Space ini. Kemudian kita lanjut lagi, yang perlu diperhatikan dalam membangun digital branding itu, yang pertama, sentuhan kemanusiaan itu tidak boleh terlupakan. Karena dalam hal ini teknologi hanya sebagai tools aja begitu. Jadi sentuhan kemanusiaannya itu penting juga untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua, sentuhan interaksi dan emosional itu juga penting untuk diperhatikan. Dan yang ketiga adalah berbasis value ya, atau nilai. Jadi nilai apa yang bisa kita yakinkan kepada target audience kita untuk menerima produk atau jasa yang memang kita ingin deliver melalui berbagai platform dalam dunia digital. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.